Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Karena pungutan yang dibebankan bagi setiap wajib pajak akan dipergunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dan memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan negara. Karena begitu pentingnya penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran negara, maka kepada setiap wajib pajak diberikan nomor pokok wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Sebelum pembahasan materi dilanjutkan, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Ahmad Baidowi, yang kedua Ega Muhammad Hidayat, yang ketiga Donald Samosir, yang keempat Lilika Saputri Panggabean. Presentasi kali ini, kelompok kami akan memaparkan tentang nomor pokok wajib pajak. Mari kita simak bersama. NPWP adalah singkatan dari nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor yang diberikan pada wajib pajak untuk sarana dalam administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal atau identitas diri dari wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Selain sebagai identitas wajib pajak, NPWP memiliki fungsi untuk menjaga ketertiban dan ketaatan pembayaran pajak serta pengawasan administrasi perpajakan wajib pajak. Karena semua dokumen tentang perpajakan memiliki keterkaitan dengan nomor NPWP. Dasar hukum NPWP adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per/PJ/2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per/20/PJ/2013 tentang tata cara pendaftaran dan pemberian nomor pokok wajib pajak, pelaporan usaha dan pengukuhan pengusaha kena pajak, penghapusan nomor pokok wajib pajak dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, serta perubahan data dan pemindahan wajib pajak. Isi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. 1. Wajib pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terhutang di kas negara atau di tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Kedua, tata cara pembayaran, penyetoran pajak dan pelaporannya serta tata cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. Jenis-jenis NPWP. Yang ke-1, NPWP pribadi. Memiliki penghasilan dari pekerjaan, memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas, memiliki penghasilan dari usaha. Yang kedua, NPWP badan. Badan milik pemerintah, badan milik swasta. Manfaat NPWP. 1. Persyaratan administrasi. Dengan memiliki NPWP, kita akan mendapatkan kemudahan dalam mengurus persyaratan administrasi seperti di bank. Beberapa instansi perbankan saat ini mengharuskan memasukkan nomor NPWP sebagai salah satu syarat utama atau syarat dokumen pendukung untuk mengurus administrasi di tempat tersebut. Yang kedua, mempermudah urusan perpajakan. Manfaat lain dari NPWP adalah berkaitan langsung dengan kemudahan pengurusan segala bentuk administrasi perpajakan. Jika tidak memiliki NPWP, Anda bisa jadi tidak diperkenankan untuk membuat dokumen-dokumen tersebut. Contoh dokumen administrasi yang memerlukan NPWP adalah pengurusan restitusi pajak, pengajuan pengurusan pembayaran pajak, mengetahui jumlah pajak yang mesti dibayar, dan lain-lain. Syarat membuat NPWP untuk wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas berupa 1. Fotokopi kartu tanda penduduk bagi warga negara Indonesia, atau yang kedua, fotokopi paspor, fotokopi kartu izin tinggal terbatas atau KITAS, atau kartu izin tinggal tetap atau KITAP bagi warga negara asing. Wajib pajak badan usaha itu berupa 1. Fotokopi akte pendirian atau dokumen pendirian, yang kedua fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak salah satu pengurus, fotokopi dokumen. 3. Izin usaha dan atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
PWP dalam Ketentuan Umum Perpajakan. 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Bab 2 Nomor pokok wajib pajak Pasal 2, 3, 4. Pasal 2. 1. Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, dan kepada wajib pajak diberikan nomor pokok wajib pajak. Yang kedua, kewajiban pendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. 3. Wanita kawin yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan tidak hidup terpisah atau tidak melakukan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta secara tertulis. Hak dan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suaminya. 4. Wanita kawin sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga yang ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami harus mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak. Kelima, dalam hal wanita kawin yang ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami sebagaimana dimaksud pada ayat keempat telah memiliki nomor pokok wajib pajak sebelum kawin, tidak perlu mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak. Yang keenam, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pemberian nomor pokok wajib pajak bagi wanita kawin diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. 1. Umum. Sistem perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Bertujuan untuk memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 2. Pasal demi pasal. Pasal 2 ayat 1 pada dasarnya kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak melekat pada setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Sekian dari saya sebagai perwakilan dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun ucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.